Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat ilmu sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat beriring salam marilah kita panjatkan atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giung Kurniawan, mahasiswa Teknik Pertambangan 2018 dengan nomor induk mahasiswa F1D118011. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang bernama Pak Wahyudi STMT dengan berjudul Pembentukan batubara berbasis data dan analisis klasifikasi batubara. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan, kita harus mengerti dulu tentang pengertian dari batubara menurut Heckman 1987. Menurut Heckman 1987, batubara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batubara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisis unsur memberikan rumus formula empiris C137, H97, O9, dan Ns untuk bituminus dan C240, H90, O4, Ns untuk antrasit. Nah, umumnya pembentukan batubara memerlukan kondisi-kondisi tertentu dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah secara geologi. Zaman karbon, kira-kira 340 juta tahun yang lalu, adalah masa pembentukan batubara yang paling produktif, di mana hampir seluruh deposit batubara yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk. Pada zaman Permian, kira-kira 270 juta tahun yang lalu, juga terbentuk endapan-endapan batubara yang ekonomis di belahan bumi bagian selatan, seperti Australia, dan berlangsung terus hingga ke zaman tersier, 70-13 juta tahun yang lalu, di berbagai belahan bumi. Nah, materi pembentukan batubara. Hampir seluruh bahan pembentukan batubara berasal dari tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara dan umurnya menurut Diesel 1981 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alga dari zaman pre-kebumian hingga Ordovisium dan bersel tunggal. Sangat sedikit endapan batubara dari periode ini. Yang kedua, Silophyta dari zaman Silur hingga Devon Tengah merupakan turunan dari alga. Sedikit endapan batubara dari periode ini. Yang ketiga, Petridophyta umur Devon atas hingga karbon atas. Materi utama pembentuk batubara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Tumbuhan tanpa bunga dan biji, berkembang biak dengan spora dan tumbuhan di iklim hangat. Yang keempat, Gymnospermae. Kurun waktu mulai dari zaman Permian hingga Kapur Tengah. Tumbuhan heteroseksual, biji temungkus dalam buah, semisal pinus, mengandung kadar getah tinggi. Jenis Peridospermae seperti Gangga, Morpheteris, dan Glossopteris adalah penyusun utama batubara Permian seperti di Australia, India, dan Afrika. Yang kelima adalah Angiospermae dari zaman Kapur atas hingga kini. Jenis tumbuhan modern. Buah yang menutupi biji, jantan dan betina dalam satu bunga. Kurang bergetah dibanding Gymnospermae sehingga secara umum kurang dapat terawetkan. Nah, kelas dan jenis batubara. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu. Batubara umumnya dibagi dalam 5 kelas, yaitu antrasit, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang antrasit. Antrasit adalah kelas batubara tertinggi dengan warna hitam berkilauan, metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon, dengan kadar air kurang dari 8%. Yang kedua, bituminus, mengandung 68 sampai 86% unsur karbon dan berkadar air 8 sampai 10% dari baratnya. Kelas batubara yang paling banyak ditambang di Australia. Yang ketiga adalah subbituminus, mengandung sedikit karbon dan banyak air
dan oleh karenanya terjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Yang keempat adalah lignite atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Yang kelima, ada gambut, berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Nah, pembentukan batu bara memiliki proses perubahan sisa-sisa tanaman menjadi gambut sehingga batu bara disebut dengan istilah pembatu baraan. Secara ringkas ada dua tahap proses yang terjadi. Yang pertama adalah tahap diagnetit atau biokimia, dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignit terbentuk. Agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi, dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan, dekomposisi, dan kompleksi material organik serta membentuk gambut. Nah, tahap kedua adalah tahap malihan atau geokimia, meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya antrasit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi menurut ASTM atau American Society for Testing and Material. Klasifikasi ini dikembangkan di Amerika oleh Bureau of Mines yang akhirnya dikenal dengan klasifikasi menurut ASTM D388. Nah, klasifikasi ini berdasarkan rank dari batu bara itu atau berdasarkan derajat atau perubahan selama proses mulai dari lignit hingga antrasit. Untuk menentukan rank batu bara diperlukan data fixed carbon DMMF. Nah, dan nilai kalor dalam BMAB dengan basis MMMF, moist MMMF. Cara pengklasifikasiannya adalah yang pertama, untuk batu bara dengan kandungan Fm lebih kecil dari 31 derajat maka diklasifikasikan didasarkan atas Fc-nya. Untuk ini dibagi menjadi 5 grup, yaitu yang pertama Fc lebih besar dari 98% disebut meta antrasit, yang kedua Fc antara 92% hingga 98% disebut antrasit. Nah, yang ketiga Fc antara 86 hingga 92% disebut semi antrasit, yang keempat Fc antara 78 hingga 86% disebut low volatility, yang kelima Fc antara 69 sampai 78% disebut medium volatil. Nah, yang kedua untuk batu bara dengan kandungan Fm lebih besar dari 31%, maka klasifikasi didasarkan atas nilai kalornya dengan basis MMMF. Nah, satu grup bituminous coal yang mempunyai moist nilai kalor antara 14.000 hingga 13.000 BTU LB, yaitu yang pertama high quality A bituminous coal kurang dari 14.000. Yang kedua high quality B bituminous coal 13.000 sampai 14.000. Nah, yang ketiga high volatile C bituminous coal lebih dari 13.000. Nah, yang kedua grup subbituminous coal yang mempunyai moist nilai kalor antara 13.000 sampai 8.300 BTU LB, yaitu yang pertama subbituminous A coal 11.000 sampai 13.000. Nah, yang kedua subbituminous B coal 9.000 sampai 11.000. Yang ketiga subbituminous C coal 8.300 sampai 9.500. Nah, yang ketiga untuk batu bara jenis lignite, yang pertama grup lignite coal dengan moist nilai kalor di bawah 8.300 BTU LB, yaitu yang pertama lignite 8.300 sampai 6.300. Yang kedua brown coal kurang dari 6.300. Nah, lanjut ke klasifikasi yang kedua, klasifikasi menurut National Coal Board atau NCB. Klasifikasi ini dikembangkan di Eropa pada tahun 1946 oleh suatu organisasi full research dari Department of Scientific and Industry Research di Inggris. Klasifikasi ini berdasarkan rank dari batu bara dengan menggunakan parameter void meter. Nah, dan coking power yang ditentukan oleh penguji
Grazing King dengan menggunakan parameter FM saja. NCB membagi batubara atas 4 macam. Yang pertama, valid di bawah 9,1% DMMF dengan call untuk 100 yaitu antrasit. Yang kedua, valid di antara 9,1 sampai 19,5% DMMF dengan call rank 200 yaitu low valid atau steam call. Yang ketiga, valid di antara 19,5 sampai 32% DMMF dengan call rank 300 yaitu medium valid call. Yang keempat, volatile lebih dari 32% DMMF dengan call rank 400 sampai 900 yaitu high volatile call. Masing-masing pembagian di atas dibagi lagi menjadi beberapa sub berdasarkan tipe Cook-Grazy King atau pembagian kecil lagi dari kandungan VM. Untuk high volatile call dibagi berdasarkan sifat cookingnya. Yang pertama, very strongly cooking dengan rank code 400. Yang kedua, strongly cooking dengan rank code 500. Yang ketiga, medium cooking dengan rank code 600. Yang keempat, weakly cooking dengan rank code 700. Yang kelima, very weakly cooking dengan rank kode 800. Dan yang keenam, non cooking dengan rank kode 900. Nah, masuk ke klasifikasi berikutnya yaitu klasifikasi menurut internasional. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Economic Commission for Eropa pada tahun 1956. Klasifikasi ini dibagi atas dua bagian yaitu yang pertama hard call. Didefinisikan untuk batubara dengan gross calorific value lebih besar dari 10.260 BTU/LB atau 5.700 kcal per kilogram. International System dari hard call dibagi atas 10 kelas menurut kandungan FM-nya. Kelas 0 sampai 5 mempunyai kandungan FM lebih kecil dari 33% dan kelas 6 sampai 9 dibedakan atas nilai kalorinya MMAF dengan kandungan VM lebih dari 33%. Masing-masing kelas dibagi atas 4 grup. Yang 0 sampai 3 menurut sifat cookingnya ditentukan dari Free Swelling Index dan Roga Index. Masing-masing grup ini dibagi lagi atas subgrup berdasarkan tipe dari cook yang diperoleh penguji Gray King dan Audibert-Mu dilatometer teks. Jadi pada internasional klasifikasi ini akan terdapat 3 angka. Angka pertama menunjukkan kelas, angka kedua menunjukkan grup, dan angka ketiga menunjukkan subgrup. Sifat cooking dan cooking dari batubara dibedakan atas kelakuan serbuk batubara bila dipanaskan. Bila laju kenaikan temperatur relatif lebih cepat menunjukkan sifat cookingnya. Sedangkan sifat cooking ditunjukkan apabila laju kenaikan temperatur lambat. Yang kedua, brown call. International klasifikasi dari brown call dan lignin dibagi atas parameternya yaitu total moisture dan low temperature tar yield atau DAF. Pada klasifikasi ini batubara dibagi atas 6 kelas berdasarkan total moisture as free, yaitu nomor 1 adalah nomor kelas 10 dengan total moisture lebih dari 20%. Yang kedua, nomor kelas 11 dengan total moisture 20 hingga 30%. Yang ketiga, nomor kelas 12 dengan total moisture 30 sampai 40%. Yang keempat, nomor kelas 13 dengan total moisture 40 sampai 50%. Yang kelima, nomor kelas 14 dan dengan total moisture 50 hingga 60%. Dan yang keenam, nomor kelas 15 dengan total moisture 60 hingga sampai 70%. Kelas ini dibagi lagi atas grup dalam 4 grup yaitu no group, nomor grup 00 tar yield lebih rendah dari 10% DAF. Yang kedua no group 10 tar yield antara 10 hingga 15% DAF. Yang ketiga no group 12 tar yield antara 15 sampai 20% DAF. Yang keempat no group 30 tar yield antara 20 hingga 25 DAF. Yang kelima no group 40 tar yield lebih dari 25% DAF.
Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang analisa batu bara. Nah, nah selanjutnya kita akan membahas tentang analisa batu bara. Analisa batu bara dilakukan untuk mengetahui kualitas dari batu bara. Yang terdapat beberapa analisa pada batu bara, yaitu yang pertama analisa proksimat atau analisa pendekatan. Analisa proksimat batu bara bertujuan untuk menentukan kadar moisture atau air dalam batu bara. Kadar moisture ini mencakup pula nilai free moisture serta total moisture atau HAS atau abu, volatile matters atau zat terbang, dan fixed carbon yang terlambat. Yang kedua, analisa ultimat atau analisa elementer. Analisa ultimat batu bara dilakukan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam batu bara. Analisa ultimat saat ini sepenuhnya dilakukan oleh alat yang sudah terhubung dengan komputer. Prosedur analisa ultimat ini cukup ringkas, cukup dengan memasukkan sampel batu bara ke dalam alat dan hasil analisis akan muncul kemudian pada layar komputer. Yang ketiga, analisa lain-lain. Analisa lain-lain adalah analisa untuk menentukan calorific value, nilai kalor, total sulfur, susunan kandungan abu, dan fusion temperatur AFT, titik lelah abu, Hartgrove Grindability Index atau HGI, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya kita akan membicarakan tentang basis data. Basis dalam hasil analisis kimia batu bara merupakan dasar yang dipakai untuk menyatakan nilai dari suatu parameter dan menginterpretasikan nilai tersebut pada kondisi tertentu batu bara. Basis yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, as-Rexy fit adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Nah, yang kedua, air derived base atau adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Nah, yang ketiga, dry based adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Nah, yang keempat, dry as free adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan dari kadar abu. Nah, yang terakhir adalah dry mineral matters free adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Sekian dari penjelasan materi yang saya telah berikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.